Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Bersama dengan Ibu Putri di sini di program Belajar Bersama. Nah, sebelum kita belajar, mari kita buka kelas kita hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya anak-anak. Hari ini Bu Putri mau tanya dulu nih sama anak-anak. Ada yang tahu cerita tentang Sang Kancil dan Cicak Badung? Atau tentang dua burung yang bernama Kiki dan Kiku? Yaps, betul sekali. Ini namanya adalah dongeng fabel. Apa ya itu dongeng fabel? Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 2 ya. Tema 7 kebersamaan, subtema 2 pembelajaran 2. KD-nya itu adalah 3.8, yaitu menggali informasi dari dongeng binatang atau dongeng fabel tentang sikap hidup rukun dan teks lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Nah, agar anak-anak lebih memahami apa itu dongeng fabel, Bu Putri punya dongeng nih, dengarkan dengan baik ya. Judulnya adalah Kiki dan Kiku. Kita mulai ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat. Tetapi tabiat mereka berbeda. Wah, kenapa ya kira-kira? Ada apa dengan Kiki dan Kiku? Ternyata Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, mengelilingi pohon-pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terus terbang mengelilingi pohon-pohon dan bernyanyi. Wah, seru sekali ya. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Nah, ada percakapan nih antara Kiki sama matahari. Gimana ya kira-kira? Nah, kata Kiki, "Selamat pagi matahari yang baik." "Selamat pagi juga Kiki, ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Wah. Bagaimana ya kalau si Kiku? Ia tidak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon, karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga. Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku, karena ia tidak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Nah, akhirnya karena Kiki jengkel, Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi. Bagaimana kira-kira? Kita lanjutkan ya. Katanya, "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum. Bagaimana rasanya?" Kiku tertarik. Nah, terus katanya si Kiki, "Belum pernah makan cacing." Wah. Kalau begitu, kau belum bisa dianggap burung sejati karena tidak pernah makan cacing di pagi hari, kata Kiki sambil menepuk dadanya. "Kalau begitu, aku akan mencari cacing," kata Kiku. Kau akan cari cacing di mana?" "Aku tidak tahu. Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok." Selanjutnya, dia akan bangun pagi-pagi besok. Esokan harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, ibu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Setelah itu Kiki berjalan sambil terkantuk-kantuk dan membuka matanya. Petok. "Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak ibu ayam.
Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Nah, akhirnya Kiku berkata kepada Kiki, "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati." Terus Kikinya jawab lagi, "Tapi burung sejati pun selalu bangun pagi sebelum matahari terbit." Terus Kak Kikul akan berjanji, "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sehat. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi." "Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, itulah tadi cerita tentang Kiki dan Kiku. Itu adalah dongeng fabel. Nah, sekarang Bu Putri mau menjelaskan ya mengenai apa itu dongeng fabel. Tolong didengarkan dengan baik ya, Nak. Nah, dongeng fabel. Jadi dongeng fabel adalah sebelum Ibu Putri menjelaskan dongeng fabel, Bu Putri jelaskan dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang belum diketahui kebenarannya. Dongeng fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Sama seperti Kiki dan Kiku tadi. Kiki dan Kiku itu adalah burung. Nah, di sini ada ciri-ciri fabel. Pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Terus yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Terus, memiliki alur cerita. Dan ciri yang terakhir adalah memiliki pesan kebaikan dalam setiap ceritanya. Nah, kita lanjutkan ya. Ada lagi nih materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dongeng. Ya, yang pertama, unsur dongeng yang pertama itu adalah tokoh. Unsur dongeng kedua adalah latar. Terus yang ketiga ada watak. Yang keempat ada amanat. Nah, kira-kira tokoh, latar, watak sama amanat itu apa ya? Bu Putri jelaskan satu-satu. Tokoh adalah tokoh yang berperan dalam cerita atau orangnya, atau misalnya tadi dalam ceritanya Kiki dan Kiku tadi, berarti tokohnya adalah Kiki dan Kiku. Terus latar itu adalah tempat terjadinya dongeng. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Sedangkan amanat adalah pesan dalam dongeng yang bisa kita ambil sebagai hikmahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisa cerita Kiki dan Kiku. Pertama dari tokoh ya. Tokohnya itu ada Kiki, Kiku, dan Bu Ayam. Sedangkan wataknya bagaimana ya kira-kira wataknya Kiki, Kiku, dan Bu Ayam? Wataknya Kiki itu adalah wataknya Kiki itu adalah rajin, suka bangun pagi, ramah, dan mau menasehati. Sedangkan Kiku itu pemalas, suka bangun siang, tidak mau bekerja. Sedangkan Bu Ayam itu adalah tokoh yang baik hati dan suka berbagi. Amanatnya adalah kita harus rajin, tidak boleh menjadi pemalas, mau menegur teman yang malas, ramah kepada semua orang dan suka berbagi. Nah, itulah cerita tentang Kiki dan Kiku ya. Nah, sekarang ada latihan nih. Kita coba sama-sama ya. Latihan mengenai cerita Kiki dan Kiku tadi. Masih ingat ya, Nak? Nah, siapa yang sering bangun pagi? Tentu dalam cerita tersebut yang sering bangun pagi adalah Kiki, ya. Terus, siapa yang malas bangun pagi? Karena yang malas adalah Kiku, berarti jawabannya adalah Kiku. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun tidur? Banyak sekali ya yang bisa dilakukan Kiki. Kiki tadi bisa mengobrol dengan matahari, dia bisa berloncat-loncat ke sana kemari, terbang ke sana kemari dari dahan ke dahan. Wah, seru sekali ya kalau misalnya menjadi Kiki yang rajin. Terus nomor 4,
Apa akibat dari tidak bangun pagi? Nah, kalau untuk anak-anak, kalau misalnya tidak bangun pagi, pasti nanti sekolahnya pasti telat datang ke sekolah. Yang kelima, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Nah, manfaatnya tentu banyak. Membuat badan semakin sehat, ya. Membuat badan semakin sehat, tidak gampang sakit. Nah, itu adalah manfaat dari bangun pagi. Nah, jadi anak-anak kira-kira mau jadi Kiki atau mau jadi Kiku nih? Ya, semoga anak-anak menjadi anak-anak yang rajin bangun pagi seperti Kiki. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini. Materi tentang dongeng fabel. Hari ini jangan lupa subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan Instagram di UPTD BTIKP